Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih di dalam perkara yang membatalkan wudu. Qala al-musannif rahimallahu taala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Wa rabi'uha, dan adapun nomor 4-nya pembatal wudu. Talaki basyaratai dzakarin wa unsa, ialah bertemunya dua kulitnya laki-laki dan perempuan, walau bila syahwatin, sekalipun tanpa syahwat. Wa ingkana ahaduhuma, dan meskipun ada apa salah satu keduanya, mukrohan, ialah orang dipaksa, au maitan, ataupun mait. Nah, jadi pembatal wudhu yang keempat adalah bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan, walaupun tidak bersahwat ya. Walaupun salah satu dari keduanya dipaksa, tetap membatalkan wudhu. Walaupun yang kita sentuh itu mait, lakin tetapi lah yang kudu tidak batal wudhu ul maiti, apa wudhunya mait. Tetapi kalau ada mait kita pegang, yang batal kita, maitnya tidak batal meskipun dia sudah dimandikan atau diudukan. Wal muradu, dan adapun yang dimaksud bil basyarati dengan kalimat basyarah, kulit, huna di sini ghairu sya'ri, ialah bukan rambut, wasini, dan bukan pula gigi, wazufri, dan kuku. Qala sayhuna, berkata guru kami Ibnu Hajar, wa ghairu batinil aini, dan selain bagian dalamnya mata. Jadi yang dimaksud basyarah ini adalah bukan rambut, bukan gigi, bukan kuku. Dan guru kami berkata, Ibnu Hajar, ghairu batinil aini, yaitu bukan juga dalamnya mata. Jadi maksudnya dan selain bagian dalam mata. Jadi dalam mata ya enggak maksudnya. Wadzalika, dan adapun itu, liqauli ta'ala, yang demikian itu karena firman Allah Subhanahu wa taala, aula mastumun nisaa, yaitu ayatnya aula mastumun nisaa. Jadi lamastumun nisaa ini bersentuhan ya, bukan jima. Tapi kalau mazhab lain ada yang mengartikan jima. Aula mastum maksudnya menyentuh siapa kalian. Kemudian walau syakka, andai kata ragu siapa si manhal, apakah adapun sesuatu lamasahu, yang menyentuh siapa manhu pada ma, sya'run, ialah rambut, au basyaratun, atau kulit, lam yantakid, maka tidak batal apa wudu. Jadi lau syakka ini andai kata orang ragu apakah ia menyentuh rambut atau kulit, seperti itu, maka wudunya tidak batal kalau ada orang demikian. Kama, sebagaimana ragu, lawaqat, seandai kata jatuh, yadahu, apa tangannya orang, ala basyaratin, atas kulit, la ya'lamu, yang tidak tahu siapa man ahya, apakah adapun hiya basyarah, apakah adapun ia kulit, maksudnya basyaratul rujulin, apakah ia kulit laki-laki, awim ra'atin, ataupun kulit perempuan. Jadi seperti kasus ketika tangannya berada di atas kulit. Nah, jadi ada tangan menyentuh atau jatuh dan dia tidak tahu ini kulitnya laki-laki ataupun kulitnya perempuan, ini juga tidak batal. Awasyakka, atau ragu siapa orang hal, apakah lamasa, menyentuh siapa man, mahroman, pada mahramnya man, au ajnabiyatan, atau wanita lain. Nah, seperti juga orang ini ragu apakah ia menyentuh mahram ataupun bukan. Nah, ini juga tidak batal. Wa qala syaihuna, dan berkata siapa guru kami fi syaril ubab, di dalam kitab syarah ubab, yakni Ibnu Hajar al-Haytami, walau akhbarahu, andai kata memberitahu pada nyaman, adlun, siapa orang yang adil,
Nah, bilam siha dengan menyentuhnya ajnabiyah. Nah, lahu baginya eman. Au binawi khurujirihin. Atau dengan semisal keluarnya angin minhu darinya siman. Fi hali naumihi dalam keadaan tidurnya siman. Mumakkinan hal dalam keadaan menetap wajib maka wajib alaihi atasnya siman al akhdu apa mengambil bikaulihi dengan perkataannya orang adil tersebut. Jadi kata guru kami di dalam syarah Al-Ubab itu berkata, seandainya orang adil memberitahukan, orang adil memberitahukan pada kita, kita ini menyentuh ajnabiyah, atau orang adil memberitahukan kepada kita, kita ini telah kentut, keluar angin di dalam tidur kita, yang kita duduk di tempatnya yang menetap, maka wajib kita mengambil atas perkataan orang adil tersebut. Kemudian dikibarin, serta dengan sama-sama besar fihima, artinya di dalam keduanya, zakarun wa unsa. Artinya bersentuhannya itu dalam keadaan sama-sama telah dewasa, seperti itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian fala naqdo, maka tidak batal, itu maujud bitalaqaihima, dengan bertemu bersentuhannya keduanya wanita dan laki-laki, ma'asigorin beserta anak kecil, fihima, keduanya laki-laki dan perempuan, au fi ahadihima, atau dari salah satu keduanya, lintifai mazannati syahwati, karena tidak adanya tempat dugaan syahwat. Jadi tidak batal, fala naqdo, tidak batal bertepunya dua-duanya laki-laki dan perempuan bersama kedua-duanya masih kecil, atau salah satunya yang masih kecil. Kenapa? Karena lintifai mazannati syahwat, karena tidak adanya tempat dugaan syahwat. Kemudian wal muradu, dan adapun yang dimaksud bidisigori dengan anak yang masih kecil, man ialah orang la yushtaha yang tidak disawati siapa siman urufan secara uruf, goliban dalam keadaan umumnya. Jadi yang dimaksud anak kecil adalah orang yang belum menimbulkan syahwat pada umumnya. Kemudian la talaqi basyarataihima, tidak juga, maksudnya tidak batal juga bertemunya kedua kulit keduanya, artinya laki-laki dan perempuan, ma'amahromiyatin, beserta mahramnya, bainahuma, di antara keduanya. Jadi sama-sama mahram, binasabin dengan sebab nasab, awrodoin atau susuan, aw musaharoh atau besan perkawinan, lintifai madannati syahwa, karena tidak adanya tempat dugaan syahwat. Tidak batal, maksudnya bersentuhan bersama mahram kita, ibu kita, anak kita, saudara kita, baik itu sebab nasab, susuan atau musaharoh. Musaharoh ini ya perkawinan menantu dan mertua, seperti itu. Jadi musaharoh ini ada 4 tempatnya. Ibunya istri, anaknya istri, ketika sudah duhul, istrinya anak, istrinya ayah. Nah, ini dia. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walau ishtabahat, andaikan serupa, mahromuhu, siapa mahramnya man, bi ajnabiyatin, dengan wanita-wanita lain, mahsuratin yang mahsurah, yang bisa dihitung, yang terbatas. Fala masa, maka menyentuh siapa siman wahidatan, akan satu, minhunna, dari mereka, ajnabiyatin wa mahram, lam yantaqid, maka tidak batal apa wudu. Jadi apabila mahramnya berbaur dengan wanita lain, tapi yang dapat dihitung jumlahnya, artinya terbatas jumlahnya, kemudian ia menyentuh salah satu wanita itu, maka wudunya tidak batal. Wakadza, dan demikian juga tidak batal, maksudnya bigori mahsuratin,
dengan wanita yang tak terbatas, yang tak terhitung. Jadi bisa ribuan, kita nggak bisa hitungnya. Kalau mahsura ini 20, 30 kita dapat menghitungnya. Jadi wakada, dan seperti itu pula tidak batal apa udu bigoiri mahsuratin dengan wanita yang tidak terbatas, alal aujah, atas pendapat yang lebih unggul. Seperti itu. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.